hebat yang luar biasa di bangsa kami. Tapi juga iblis senantiasa mengincar untuk menghancurkan mereka. Tapi kami tahu ya Tuhan, kalau kami boleh Tuhan utus lagi anak di sini, biar karya kuasa-Mu, firman-Mu akan mengubah kami terlebih buat generasi muda. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang memberi kami kesempatan. Dan jujur Bu, kami sudah pernah ada di sini, ya kan, sudah pernah ada satu kali. Dan kami mempunyai misi yang Tuhan percayakan di sini. Kalau Anda lihat, kami ada di pusat kota, di tengah kampung, di pasar, terminal, pelabuhan, sekolah, dan penjara. Kami sudah melakukan ini sejak tahun 2020 dan sampai hari ini sudah 661 tahap. Artinya Tuhan taruh beban buat kami untuk misi ini, untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena orang berkata, oh mungkin Sulawesi Utara banyak Kristen, ya jadi tidak perlu diinjili. Kami semua dari orang-orang yang gelap, keterangan yang ajaib, dari mantan-mantan preman. Ini punya pengalaman bagaimana kami pernah dikuasai oleh setan. Nah khusus sekolah, kami pernah pelayanan di penjara Tomohon. Di sana itu yang masuk penjara umur 13 tahun, 15 tahun, paling tinggi 16 tahun. Itu sudah kasus pembunuhan. Ketika kami bertanya pada mereka bilang mereka itu rusak karena orang tua. Yang kedua, karena sebetulnya masih remaja, sudah mulai pacaran, kecewa, rusak. Nah, kami ada di sekolah itu terbeban. Itu motivasi kami itu murni untuk terbeban buat jiwa-jiwa terlebih buat generasi muda. Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Tapi iblis yang bikin masa depan kita hilang. Dari kecil kita waktu ditanya, mau jadi apa kalau besar? Sudah pasti kita punya cita-cita setinggi langit. Cita-cita kita semua hal-hal yang baik ke depan. Tapi pada akhirnya jadi preman, jadi piaraan orang, ya kan, rusak. Nah itu kan bukan yang kita mau. Nah kami juga walaupun ya mengunjungi sekolah-sekolah, tapi juga menyampaikan kepada keluarga-keluarga untuk senantiasa hari-hari ini, mari kita memberikan membangun kekuatan, karena ini adalah hari yang terakhir. Iblis tahu waktunya sudah singkat, dia menghancurkan semuanya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang memberi hidup dalam kelimpahan. Ada begitu banyak sekali rumah-rumah tangga hancur, jadi anak-anak mereka juga hancur. Ya, dia masih kelas 1 kelas dari SMP banget. Kami juga punya jadwal di SMP. Jadi mereka senantiasa terikat dengan kekuatan tipu daya setan di akhir zaman. Dan Alkitab bilang di akhir zaman memang iblis sedang mengincar generasi muda. Generasi muda ini adalah generasi yang dipersiapkan Tuhan. Alkitab katakan generasi yang akan masuk dalam pergerakan besar, mempunyai tujuan yang jelas, generasi yang kuat. Tapi iblis masuk dengan pengaruh yang luar biasa. Terlebih kalau sudah mulai berku cinta, tai kucing rasa coklat, saudara ya. Orang kalau sudah tunangan begitu sudah ada konsentrasi. Apalagi kalau sudah putus dari pacar, itu lebih lagi, saudara. Ya, lari ke narkoba, minuman keras. Ini semua tipu daya setan. Ingat anak muda, kami tidak panjang menyampaikan firman Tuhan, tapi yang pasti saya percaya Roh Kudus akan menjamah kita semua untuk kita boleh menyadari bahwa aku punya masa depan itu ada, tidak akan pernah hilang. Coba bilang kiri kanan, masa depanmu sungguh ada. Hilang. Juga masa depanmu sungguh ada. Nah, jadi kalau kita tahu kita punya masa depan ada, berarti mulai hari ini kita harus menjaga. Yang harus kita jaga itu dalam hidup kita, hati kita. Hati kita harus kita jaga. Kehidupan kita dimulai dari hati. Yang penting itu adalah berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau gagal. Aku mau menyenangkan orang tua, menyenangkan guru-guru. Terlebih aku tahu aku punya tujuan yang Tuhan persiapkan sesuai firman Tuhan. Karena itu setiap hari ambil keputusan untuk ikut arus kekuatan surgawi, untuk senantiasa selalu berkata, Tuhan, aku tahu kalau aku punya masa depan, aku akan menjaga, dan setiap hari aku akan melangkah di jalan-Mu ya Tuhan, setiap hari. Yang paling penting juga membaca firman Tuhan. Ya, jadi kami memberikan benih firman Tuhan dan mengingatkan kita anak muda bahwa hari-hari ini
Saudara, hari ini generasi muda sekarang sudah lihat, mabuk-mabukan, seks bebas, sudah merokok. Coba siapa yang sudah merokok sedia ke tangan? Nah, ada yang mau mengaku. Ya. Jadi yang pasti hari ini kita diingatkan bahwa anak muda, engkau punya tujuan hidup, engkau punya cita-cita, punya masa depan, tidak akan hilang. Rahasianya adalah kita mesti menyadari. Jadi bilang lagi kiri kanan, masa depanmu semua ada. Bilang. Karena itu sadar. Menyadari anak muda, kau punya masa depan, tidak akan hilang asal menyadari. Jadi kalau pertama, supaya Anda punya masa depan itu tidak akan hilang, mesti menyadari. Berarti kalau begitu, menjaga hidup dulu untuk tidak tercemar. Jadi kalau bilang petunangan, ya mulai bilang belum DP waktu. Nah kalau sudah petunangan begitu toh, so ada gerakan-gerakan liar toh, mesti bilang sadar. Karena biasa begitu, cowok-cowok kalau sudah gombal, hari pertama dia bilang, waduh nanti rapu memang tuh cewek hati sudah berbunga-bunga. Besok dia bilang ada mata, ada rapu gemutu, mata bilolo. Nah tuh cewek itu kan kalau di telinga, kalau sudah dengar tuh kata-kata begitu, waduh dia hati sudah. Nah setelah 14 Februari dia semua tembak tuh, kan ada waktu. Pasti dia angka-angka dari pertama sudah lihat. Setelah 14 Februari seharusnya hari kasih sayang, sebelum menjadi hari saling menyerahkan diri. Ada sekolah baik-baik, akhirnya datang Pak Mamat nih Papa, kita sudah cilaka di mana? Di tempat kos. Mana yang luka? Bukan luka, bangka. Sekolah baik-baik, kuliah baik-baik. Nah kalau begitu mesti pulang kampung kalau kuliah tuh atau sekolah. Nah kalau begitu mama bilang, mesti kawin kalau begini. Nah kalau begitu ketika maju di muka pendeta berdoa, pendeta mau berkati, pendeta bilang kamu bukan lagi 2 tapi 3 mau tidak maju ini. Rusak saudara ya. Jadi mesti bilang lagi sama-sama, sadar. Kamu ganteng, cantik, saudara. Ya. Jaga. Jadi kalau mulai cowok bilang begini, cantik, karena bilang sadar, bagoda karena ini. Begitu saudara ya. Kami akan mendoakan saudara, adik-adik sekalian, supaya ada benih firman Tuhan yang masuk. Benih itu akan tumbuh. Yang pasti kau akan takut akan Tuhan, akan menyadari kau punya masa depan. Dan kalau kau menyadari kalau iblis datang untuk mau coba menghancurkan saudara, Anda akan beri Tuhan tidak, aku tahu aku punya langkah-langkah diatur oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, langkah kaki kita diatur oleh Tuhan, tujuan kita diatur oleh Tuhan, masa depan kita diatur oleh Tuhan. Saudara tahu, Mazmur 37 ayat 23 mengajarkan hidupmu itu diatur oleh Tuhan. Nah berarti kita cuma harus menyadari, Tuhan terima kasih, aku tahu hidupku diatur oleh Tuhan, langkah kakiku diatur oleh Tuhan, cita-citaku Tuhan yang lebih tahu. Jadi kesadaran kita setiap hari itu akan membuat kita akan kuat dan tidak akan mudah tergoda. Kita akan terus disadarkan, Tuhan terima kasih, aku tahu aku punya langkah-langkah yang Tuhan sudah persiapkan. Cita-citaku dari kecil untuk tercapai itu akan terjadi. Jadi setan cuma datang mempengaruhi agar kita terpengaruh. Nah kita harus tahu bahwa kalau setan mulai mempengaruhi, dia akan menjebak saudara untuk terjebak. Ingat, yang kedua, di samping kau punya masa depan yang luar biasa, Alkitab katakan di hari yang terakhir, Tuhan akan memakai kita menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Tuhan memakai kita itu bukan cuma jadi penginjil seperti saya, bukan. Jadi di bidangmu, di keahlianmu, kecerdasanmu yang dari Tuhan, di situ kau akan dipakai Tuhan. Ya, akan menjadi generasi yang jadi harapan bangsa. Yang ketiga, Alkitab katakan tentang anak muda, engkau kuat karena telah mengalahkan si jahat. Iblis telah dikalahkan karena engkau kuat. Kuat karena apa? Karena firman Tuhan yang kita miliki. Jadi ingat,
Sebelum engkau belajar di rumah atau ada PR, baca Alkitab dulu. Sebelum datang baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, makan baik itu Alkitab. Karena itu firman Tuhan, itu kehidupan, itu kebenaran. Setiap kita banyak mengkonsumsi perkara surgawi lewat firman Tuhan, itu yang ada pada kita. Itu yang membuat engkau, apa yang ada di dalam keluar, saudara. Kalau kita banyak mengkonsumsi video-video porno, bahaya. Coba angkat yang konsumsi video porno, angkat tangan sih. Coba. Nah, soal angkat tangan satu, berarti dia jujur. Jujur, soal angkat tangan. Bahaya itu, saudara ya. Anda pikir video porno itu tidak merusak otak saudara? Merusak. Anda lihat kasus-kasus yang terjadi, saudara. Jadi semua ini tipuan setan. HP itu baik kalau kita pergunakan untuk kebenaran. Tapi paling tinggi kita lihat ayat Alkitab cuma 1 menit. Menit berikut sosok waktu lain-lain. Mau mulai TikTok lagi. Kalau saudara kalau soal TikTok, kadang-kadang Anda di kamar mandi, yang mandi-mandi bawa goyang di dalam. Oke ya, jadi saya tidak terlalu panjang karena waktu kita, saudara. Yang pasti berterima kasih buat sekolah, guru-guru yang memberikan kami kesempatan. Dan ini beban kami itu adalah kami sering melihat orang di penjara. Penjara di Tomongan, anak-anak baru semua penjara ada saudara. Jadi kalau dalam kasus dari kecil, saudara, ada orang masuk penjara sudah 24 kali masuk penjara. Masuk keluar. Ya, tuh semua tato, kurang matanya nak tato. Tolong semua begitu dulu, saudara. Karena mereka sudah diikat. Ada sosaka masuk penjara karena kasus pencuri terus, masuk penjara karena pembunuhan terus, karena narkoba, berulang-ulang, saudara. Dan ini semua karena kenapa? Karena kita jadi kosong. Lihat orang tua sudah hancur, kita hancur, menguasai hidup kita. Ingat, orang tua siapapun bisa mengecewakan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Itu yang perlu kita miliki. Itu yang kita perlu sadari. Tuhan, terima kasih. Aku tahu aku punya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Bilang sama-sama haleluya. Dia nyata dalam hidupku. Mulai hari ini dalam nama Yesus, kekuatan kuasa firman Tuhan benih ilahi, kuasa Roh Kudus akan menguasai hidup kita, sehingga engkau akan lihat, engkau akan takut akan Tuhan. Jadi setiap ada hal-hal yang akan datang menggoda saudara, Anda akan Tuhan tahu kepekaan, ketakutan untuk senantiasa tidak melakukan itu. Ini doa kami supaya betul-betul masa depanmu sungguh ada. Engkau akan menjadi anak muda yang betul-betul tujuan cita-citamu tercapai. Dan kami berharap, mendoakan supaya dari antara saudara ada yang jadi gubernur, yang aneh mau jadi itu, wali kota, bupati, nyata ada yang jadi preman di sini, saudara ya. Nyata ada yang jadi wanita murahan di sini. Semua berharga di mata Tuhan. Bilang lagi sama-sama kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Jaga hidupmu, jaga hatimu. Mulai hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, tutup mata saudara, tutup mata semua. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat dan dikepalkan. Jadi tangan kiri taruh di dada, tangan kananmu dikepalkan seperti ini. Oke, yang kau pegang, tutup mata saudara, yang kau genggam di tangan kananmu, itulah masa depan yang Tuhan berikan kepadamu. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, ketika Kau utus kami ada di sekolah ini, kami tahu Tuhan Kau punya rancangan dan rencana yang terindah bagi anak-anak muda ini Tuhan, bagi generasi muda ini. Kami mendoakan mereka, terbeban atas mereka Tuhan, karena di akhir zaman tipu daya setan sedang menghancurkan generasi muda, sehingga banyak yang sudah hancur terikat dengan narkoba, seks bebas, banyak yang sudah menjadi anak-anak yang berandal, anak-anak jalanan yang rusak. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini, sedang menjaga generasi muda SMA Negeri 4 ini Tuhan. Jika ada yang hancur hati, kecewa karena kerusakan mental karena orang tua, Tuhan Yesus membalut hati mereka, jamah hati mereka Tuhan. Jika ada yang terikat yang tidak bisa melepaskan dari ikatan, ada kebiasaan buruknya Tuhan yang menguasai anak-anak ini, hamba berdoa Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka, lepaskan mereka Tuhan. Terlebih kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, rancangan-Mu bagi mereka betul-betul
yang kau genggam di tangan kananmu, itulah cita-citamu, itulah masa depanmu. Engkau akan punya masa depan, cita-cita yang akan berhasil, sukses selalu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan menjaga hati mereka, jaga pikiran mereka untuk tidak tercemar. Hamba berdoa dari SMA Negeri 4 Manado ini, Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi yang luar biasa, sehingga mereka akan dipakai Tuhan di bidang masing-masing dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan di waktu yang Tuhan berikan buat kami di SMA Negeri 4. Hamba berdoa khususnya Tuhan buat guru-guru dari kepala sekolah, guru-guru kelas, wali-wali kelas. Mereka Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang telah Kau percayakan mendidik anak-anak ini. Mungkin mereka terbatas ya Tuhan, tetapi doa hamba-Mu Tuhan, biarlah karya kuasa kasih-Mu Tuhan akan terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesabaran. Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi doa hamba-Mu, dan biarlah mulai hari ini generasi muda ini Tuhan, khusus SMA Negeri 4 ini, ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam rencana-Mu.